Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembangnya virus COVID-19 di tanah air tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kalangan masyarakat. Angka terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya beberapa varian virus corona baru yang dilaporkan lebih mudah menular. Saya Iman Zakaria dari kelas AB Pagi semester 4, peserta praktek farmasi komunitas Akademi Farmasi Jember. Praktik farmasi komunitas merupakan kegiatan terpadu antara pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditujukan untuk pengembangan sosialisasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembangunan. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan virus COVID-19. Salah satunya dengan selalu menjaga kebersihan dengan menggunakan antiseptik untuk membasuh tangan atau bagian tubuh dan juga menyemprotkan cairan desinfektan pada benda-benda yang sedang kita pegang. Desinfektan itu sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur pada permukaan benda mati. Agar lebih hemat, kita bisa meracik cairan desinfektan itu sendiri. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit ilmu dalam bentuk video tutorial cara pembuatan desinfektan secara mandiri di rumah sebagai pencegahan dan pengendalian penularan virus COVID-19. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah siapkan alat dan bahannya. Untuk alat yang digunakan ada wadah, botol spray, sendok, batang mengaduk, sarung tangan, masker, dan lap flanel. Untuk bahan yang digunakan ada dua bahan aktif, yaitu pemutih dan pembersih lantai atau wipol, dan juga air. Oh ya, sebelumnya jangan lupa menggunakan pakaian dan sepatu yang tidak terlalu bagus, sebab jika terkena cipratan atau tumpahan dari cairan pemutih, baju dan sepatu tidak sayang untuk dibuang. Jika ada cairan pemutih yang menyentuh bagian kulit, segera lap dengan kain lap. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, ukur cairan pemutih sebanyak 30 ml, ukur juga cairan karbol sebanyak 30 ml atau 2 sendok makan. Tambahkan air masing-masing 1 liter. Kemudian aduk sampai tercampur sempurna. Jika larutan cairan pembersih sudah tercampur sempurna, masukkan ke dalam botol spray agar mudah digunakan. Untuk bahan kedua, ukur juga cairan karbol atau wipol sebanyak 30 ml atau 2 sendok makan. Kemudian tambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian aduk sampai tercampur sempurna.
Jika larutan sudah tercampur sempurna, masukkan ke dalam botol spray agar mudah untuk digunakan. Perlu diingat, cairan desinfektan hanya digunakan pada benda mati, tidak digunakan pada kulit karena berisiko mengiritasi kulit. Biasanya cairan desinfektan digunakan pada permukaan benda yang sering kita pegang, misalnya wastafel, gagang pintu, lemari, meja, dan lain-lain. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, gunakan sarung tangan dan masker sekali pakai untuk melindungi diri dari paparan virus atau bakteri. Kemudian, amati permukaan yang akan dibersihkan. Jika terlihat kotor, maka bersihkan terlebih dahulu menggunakan sabun deterjen dan air panas terlebih dahulu. Apabila permukaan terlihat bersih, langsung saja semprotkan cairan desinfektan tersebut pada permukaan benda. Kemudian, tunggu kira-kira 5 menit. A few moments later. Kemudian, lap menggunakan lap kering. Dan biarkan mengering pada udara beberapa menit. Pastikan permukaan yang sudah disemprotkan cairan desinfektan kering sebelum disentuh. Kemudian setelah selesai membersihkan, segera lepas sarung tangan dan masker. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun hingga bersih. Nah, cukup di sini video tutorial tentang pembuatan cairan desinfektan mandiri di rumah. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang ini. Nah, di sini saya selaku mahasiswa Akademi Farmasi Jember. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek farmasi komunitas pengabdian mandiri tematik COVID-19. Nah, di sini kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan cairan desinfektan secara mandiri di rumah. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu desinfektan, kemudian apa perbedaan desinfektan dengan antiseptik. Untuk desinfektan sendiri, desinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti misalnya bakteri, virus, kemudian jamur pada permukaan benda mati. Kemudian apa perbedaannya desinfektan sama antiseptik? Perbedaannya yaitu desinfektan itu digunakan pada benda mati, sedangkan untuk antiseptik itu digunakan pada organ atau jaringan hidup, misalnya kulit, terus tangan, tubuh dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan membuat
desinfektan secara mandiri di rumah. Baik, kali ini kita akan membuat cairan desinfektan secara mandiri di rumah. Sebelumnya, untuk cara pembuatannya itu sebelumnya menggunakan sarung tangan, kemudian masker untuk melindungi diri apabila ada cipratan atau tumpahan dari bahan-bahan kimia ini. Kemudian bahan yang digunakan ada dua, yaitu cairan pembersih, kemudian ada Wipol. Ada juga bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai cairan desinfektan. Misalnya ada Soklin memutih ini, kemudian Wipol, kemudian Superpel juga bisa, kemudian SOS pembersih lantai, Dettol itu juga bisa. Untuk saat ini bahan yang digunakan yaitu cairan pembersih atau pemutih. Untuk cara penggunaannya, cara pembuatannya, yang pertama, ukur cairan pemutih sebanyak 30 ml atau 2 sendok makan. Kemudian setelah itu ditambahkan air bersih sebanyak 1 liter. Kemudian aduk sampai tercampur sempurna. Untuk cairan karbol juga sama, diukur 30 ml atau 2 sendok makan, kemudian ditambahkan dengan air sebanyak 1 liter. Untuk formula lain bisa dilihat di buku panduan pencegahan penularan virus COVID-19 oleh Kemenkes RI. Kemudian setelah selesai, langsung masukkan ke dalam botol semprot atau botol spray agar mudah digunakan. Nah, cairan desinfektan bisa langsung digunakan pada benda-benda yang ingin dibersihkan. Untuk cara penggunaannya ya, yang pertama gunakan APD, sarung tangan dan masker. Kemudian gunakan baju-baju yang lengan panjang atau tertutup agar menghindari cipratan atau percikan dari cairan desinfektan tersebut. Sekian cara pembuatan cairan desinfektan secara mandiri di rumah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, bertanya sedikit coba. Apakah penyemprotan disinfektan ini yang berbahan dasar pemutih itu sangat efektif untuk mencegah adanya virus corona ini? Mengingat ya bahwasannya efek samping dari pemutih tersebut itu sangat besar gitu bagi tubuh. Kalau cairan tersebut mengenai kulit kita, kulit kita itu akan iritasi, dan apabila cairan tersebut terhirup, maka itu akan merusak paru-paru, mual, dan bisa juga muntah-muntah. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat awam yang masih belum tahu tentang kandungan yang ada di dalamnya, di dalam pemutih itu tersebut ya, bagaimana? Apakah ini sangat efektif bagi kita untuk dilakukan di rumah? Baik, terima kasih. Untuk cairan pemutih ini memang dapat dan bisa digunakan sebagai cairan desinfektan karena kandungan natrium hipoklorit di dalamnya dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Kemudian untuk mengantisipasi efek sampingnya, kita membekali diri dengan menggunakan APD
kemudian menggunakan pakaian lengan panjang yang menutupi bagian tubuh, kemudian menggunakan masker pada saat penyemprotan. Begitu. Bisa bertanya lagi? Boleh? Untuk waktu penyemprotannya itu kapan? Nah, untuk waktu penyemprotannya itu bisa dilakukan secara berkala. Semisal ada orang tamu datang ke rumah kita, tamu dari luar. Nah, setelah itu bisa disemprotkan cairan desinfektan. Kemudian apabila tidak ada tamu atau orang luar yang datang ke rumah, tidak apa-apa. Tetapi untuk mengantisipasi sebaiknya dilakukan setiap hari untuk mengantisipasi persebaran virus tersebut. Terima kasih, sudah cukup membantu ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa Baik. tidak ada. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi